الرحمن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para satir, santri dan santriwati pesantren modern Nurul Hakim dan rekan-rekan sahabat yang aktif mengikuti channel ini, alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini kita ketemu kembali guna untuk melanjutkan pembelajaran kita. Hari ini insyaallah kita akan mengi'rab kalimat-kalimat yang ada pada bab jarrul ismi. Jarul ismi itu adalah menjarkan isim. Kenapa isim itu dijarkan? Karena dia dilewati oleh huruf-huruf jar. Apa saja huruf jar itu? Seperti yang telah kita pelajari, huruf jar adalah min, ila, an, ala, fi, ba, lam. Dan di dalam kitab lain nanti ada huruf-huruf jar yang lain selain yang ada di buku ini. Di pembahasan ini ada pada halaman 75. Insyaallah kita akan mengi'rab, tapi tidak seluruh kalimat yang ada di bab ini kita i'rab. Di sini ada jumlahnya 14, tapi yang akan kita i'rab itu hanya 7. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat ke atas whiteboard. Jarul ismi, menjarkan isim, menjarkan kata benda. Kata benda apa saja dijarkan, bisa jadi ismul insan, nama manusia, nama hewan, tumbuh-tumbuhan, benda mati, atau sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain itu bisa jadi api, air, kemudian udara, angin, dan lain sebagainya. Ya'ti as-samaku minal bahri. Ya'ti i'rabnya fi'il mudhari'. Kenapa dia fi'il mudhari? Karena kita tahu dari huruf pertamanya, huruf ya. Ya ini adalah huruf mudhari. Huruf mudhari itu ya, hamzah, nun, dan ta. Kemudian dia marfu. Kenapa marfu? Karena tidak dilewati oleh huruf yang menasabkan dan menjazamkan. Ditajarrudihi an ahadin nawasibi awil jawazimi. Apa saja huruf menasabkan? A, lan, idzan, kai. Tak dilewati oleh huruf yang menjazamkan, lam, la, nahiyah, dan ya. Ya'ti fi'il mudhari' marfu', tapi tanda rafa'nya bukan dhammah. Tanda rafa'nya bukan dhammah. Nah, kalau ini tanda rafa'nya dhammah yang bahu. Kalau ini tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah 'alal ya. Kenapa? Listiqal, karena berat. Dulu asal ya'ti itu adalah ya'tiu. Tapi karena berat orang Arab mengucapkannya, karena sebelum ya itu ada baris kasrah, maka huruf ya-nya disukunkan. Tapi dia disebut dengan marfu' bi dhammah muqaddarah 'alal ya listiqal. Kemudian as-samaku fa'il. Kenapa dia fa'il? Karena dia terletak sesudah fi'il. Marfu, tanda rafa'nya adalah dhammah. Kenapa tanda rafa'nya dhammah? Karena dia adalah isim mufrad, kata menunjukkan tunggal. Kemudian min, dari. Min huruf jar, dia mabni atas sukun. Min asalnya adalah min. Kenapa dia baris fathah? Karena bertemu dua sukun. Ini minal bahri, ini alifnya barisnya sukun, maka yang ini dibaris fathahkan. Kita menyebutnya al-fathu huna aridun liltiqa'is sakinain. Fathah di sini adalah untuk mengurai dua sukun. Al-bahri ismun majrurun bimin wa alamatu jarhi kasrah. Isim majrur karena min dan tanda jarnya adalah kasrah. Datang ikan dari laut, itu artinya. Sa'a al-jaishu ilal maidani. Sa'a fi'il madi mabni atas fathah muqaddarah. Kenapa al fathah muqaddarah? Karena baris akhirnya itu alif. Dia beruzur, berhalangan, tak bisa dibarisi alif. Setahu kita bahwa fi'il madi itu mabni atas fathah, misalnya zahaba. Nah, dia mabni atas fathah, dia selalu fathah. Tapi karena ini akhirannya alif, dia mabni bukan alal fathah, alal fathah al-zahirah begini, tapi alal fathi al-muqaddar alal alif litta'azzur.
sama dengan yang di atas. Yang di atas ini dia fi'il mudhari dan akhirannya ya. Kalau ini akhirannya alif. Al-jaishu fa'il. Dari mana kita tahu dia fa'il? Dari letaknya, dia terletak sesudah fi'il. Dia marfu', tanda rafa'nya adalah dhammah. Kenapa dhammah? Karena dia isim mufrad. Kalau dia itu musanna, tanda rafa'nya bukan dhammah tapi adalah alif. Ila huruf jar, dia mabni atas sukun. Alif ini akhirannya adalah sukun. Tak bisa berubah. Ila nggak mungkin jadi ili, nggak jadi ilu. Al-maidani ismun majrurun di ila wa alamatu jarhi kasrah dhahirah 'ala al-akhir. Isim majrur karena ila, tanda jarnya adalah kasrah yang jelas. Telah berusaha seorang tentara ke Medan. Ke Medan maksudnya ke medan pertempuran. Yadhhabul khawfu 'anil tifli. Pergi ketakutan dari seorang anak. Yadhabu fi'il mudhari, ya, dari mana kita tahu? Dari huruf awalnya ini huruf mudhari. Kemudian dia marfu. Kenapa marfu? Karena tidak dilewati oleh huruf yang menasabkan, litajarrudihi an ahadin nawasibi, atau menjazamkan, awil jawazim. Huruf yang menasabkan an, lan, idan, kai. Huruf yang menjazamkan lam, la, an-nahiyah, dan in. Marfu, tanda rafa'nya adalah dhammah. Ada tidak fi'il mudhari yang tanda rafa'nya bukan dhammah? Ada. Af'alul khamsah. Nanti kita belajar itu insyaallah. Al-khawfu fa'il marfu'. Dari mana tahu kita fa'il? Dari letaknya dia sesudah fi'il. Tanda rafa'nya adalah dhammah. Kenapa dhammah? Karena dia isim mufrad. An. Nah, ini ani tulisannya asalnya adalah an. Dia huruf jar mabni atas sukun. Kenapa dia barisnya kasroh? Karena ini sukun, ini juga sukun tadi awalnya, maka dikasrohkanlah barisnya ini untuk mengurai dua sukun, membuka dua sukun. Isim harfu jar mabni ala sukun. Al-tifli ismun majrur bi'an wa alamatu jarhi kasrah. Dia isim majrur karena an, tanda jarnya adalah kasrah. Yatfu al-khashabu 'alal ma'i. Yatfu al-khashabu 'alal ma'. Mengapung kayu di atas air. Yatfu fi'il mudhari marfu. Dari mana kita tahu dia marfu? Karena tidak dilewati huruf yang menasabkan dan huruf yang menjazamkan. Apa tandanya fi'il mudhari? Ada huruf mudhari di awal, yaitu huruf ya. Dia marfu bukan dengan dhammah muqaddarah seperti ini, tapi dia dhammah bukan dhammah zahirah seperti ini, tapi dia dhammah muqaddarah juga, tapi dia dhammah muqaddarah 'alal wawi. Yatfu ini dulu asalnya adalah yatfu. Nah, karena berat lidah orang Arab mengucapkannya, waw ini berbaris dhammah, sebelumnya juga dhammah, maka waw yang huruf wawnya disukunkan. Istiqal. Fi'il mudhari marfu bidhammatin muqaddaratin 'ala al-wawi listiqal, karena berat. Al-khashabu fa'il, kenapa? Karena terletak sesudah fi'il. Marfu, tanda rafa'nya adalah dhammah. Ala harfu jar mabni ala sukun. Al-ma'i isim majrur karena ala, tanda jarnya adalah kasrah. Yanbahul kalbu fil bustan. Menggonggong anjing di dalam kebun. Yanbahu fi'il mudhari. Kenapa? Dari huruf pertamanya huruf ya. Kenapa dibilang dia marfu? Karena tidak dilewati huruf yang menasabkan atau menjazamkan. Apa tanda rafa'nya? Dhammah. Al-kalbu fa'il marfu, tanda rafa'nya adalah dhammah. Fi huruf jar mabni atas sukun. Al-bustani isim majrur karena fi, tanda jarnya adalah kasrah. Qashartul fakihata bisikini. Saya telah mengupas buah dengan pisau. Qasyartu fi'il madi mabni atas sukun. Nah, biasanya alal fathi. Ini mabni atas sukun karena bersambungan dengan ta mutaharrikah, maka dia mabni atas sukun. Fi'il madi mabni atas sukun litisalihi bita'il mutaharrikah. Kemudian tunya fa'il, ya. Fa'il dhamir baris mabni ala ad-dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Dia ini ta mutaharrikah ini adalah kata ganti yang bersambung atau yang nampak, dia mabni atas dhammah dalam keadaan rafa dan dia fa'il. Aku telah mengupas, berarti dia pelakunya.
Al-fakihata maf'ul bih, dan di objek buah. Saya telah mengupas buah. Maf'ul bih mansub wa alamatu nasbi fathah dhahira 'alal akhir. Kenapa dia fathah tandanya? Karena ini isim mufrad. Kalau nanti dia musanna, tanda nasabnya bukan fathah. B, huruf jar mabni atas kasroh. Nah, kalau yang ini kan alif ini, nah, bukan bagian dari huruf ba, tapi dia ba ini mabni alal kasri. As-sikini ismun majrurun bil ba wa alamatu jarhi kasroh dhahira 'alal akhir. Ishtaraitu quflan lil khizanati. Saya telah membeli gembok untuk lemari. Ishtarai fi'il madi mabni atas sukun. Sama dengan ini. Kenapa? Karena dia bersambung dengan ta mutaharrikah. Ta mutaharrikahnya adalah kata ganti yang bersambung, dia mabni atas dhammah dalam keadaan rafa dan dia fa'il. Ini fa'il. Saya telah membeli. Dia pelakunya. Quflan maf'ulun bihi mansub dan tanda nasabnya adalah fathah. Kenapa dia maf'ul? Karena dia objek gembok. Saya telah membeli gembok. Lil khizanah, dia harfu jar mabni alal kasri. Nah, dia huruf jar mabni atas kasrah. Khizanati ismun majrurun bil lam wa alamatu jarrihi kasrah dhahira 'alal akhir. Demikianlah materi kita pada hari ini. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan masuk ke bab terakhir, yaitu na'at dan man'ut. Situ nanti akan kita i'rab kalimat-kalimat yang ada pada bab tersebut, dan itu pembahasan yang terakhir insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat kita pahami, dan yang ingin bertanya silahkan isi di kolom komentar. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.